Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan Laila Farhatinisa, NIM 19030260093 dan Advina Rosyada, NIM 19030260096 akan mendiskusikan tentang konsep scoring dan grading, pendekatan acuan norma atau yang biasa disingkat dengan PAN, dan pendekatan acuan patokan atau yang biasa disingkat dengan PAP. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan sumber referensi yaitu buku modul evaluasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang PAN yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. PAN digunakan ketika membandingkan skor peserta didik dalam suatu kelas atau tingkat tertentu. Secara singkat, PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain pada tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Ciri pendekatan acuan norma. Yang pertama yaitu PAN digunakan untuk menentukan status tiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Ciri yang kedua, PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Nilai hasil dari PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa terhadap materi yang diteskan, namun hanya untuk menunjuk peringkatnya dalam komunitasnya. Ciri yang ketiga, PAN memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Dan ciri yang terakhir yaitu PAN memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Langkah-langkah PAN. Yang pertama, menghitung rata skor prestasi. Yang pertama, untuk data tidak berkelompok. Rumusnya yaitu X aksen sama dengan sigma X dibagi N, di mana X itu adalah skor peserta tes yang ingin diukur, dan N-nya adalah jumlah peserta tes atau total keseluruhan peserta tes. Yang kedua yaitu untuk data berkelompok. Rumusnya X aksen sama dengan sigma F kali X dibagi F, di mana X-nya itu adalah tanda kelas dan F-nya merupakan frekuensi yang sesuai dengan X. Selanjutnya yaitu menghitung standar deviasi skor prestasi. F yang pertama untuk data tidak berkelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar kuadrat N sigma X kuadrat dikurangi sigma X lalu dikuadratkan dibagi N kali N-1. Untuk data berkelompok, rumusnya S sama dengan I akar kuadrat sigma F X kuadrat dibagi N dikurangi sigma F X dibagi N lalu dikuadratkan, di mana X-nya itu adalah nilai keberapa, F-nya sama dengan frekuensi keberapa, I-nya yaitu panjang kelas, dan X-nya sama dengan nilai sandi. Membuat pedoman konversi untuk mengubah skor menjadi nilai standar, yaitu ada 4. Yang pertama, pedoman konversi skala 5. Caranya yaitu dengan membagi nilai standar menjadi 5 skala, 5 angka atau huruf, atau 5 kualifikasi. Selanjutnya yaitu pedoman konversi skala 9. Caranya dengan membagi nilai standar menjadi 9 skala, 9 angka atau huruf, atau 9 kualifikasi. Selanjutnya yaitu pedoman konversi skala 11. Caranya dengan membagi nilai standar menjadi 11 skala, 11 angka atau huruf, atau 11 kualifikasi. Dan yang terakhir, dengan pedoman konversi Z-score atau T-score. Nah, cara menghitung Z-score dan T-score bagaimana? Z-score yaitu sama dengan
X dikurangi X aksen dibagi S, di mana X-nya itu merupakan skor, S-nya sama dengan standar deviasi, dan X aksen sama dengan rata-rata. Itu untuk rumus Z-score. Nah, kalau untuk menghitung T-score, 50 ditambah 10 kali hasil dari Z-score tadi. Nah, itu untuk penjelasan tentang PAN. Selanjutnya yaitu mungkin contohnya. Contohnya seperti ini. Suatu kelompok yang terdiri dari 9 peserta tes mendapatkan skor mentah. Yang pertama itu mendapatkan skor mentah 50, yang kedua mendapatkan skor mentah 45, yang ketiga mendapatkan skor mentah 40, yang keempat sampai ke-6 itu mendapatkan skor mentah 35, dan sisanya yaitu mendapatkan skor mentah 30. Nah, bisa disimpulkan yang mendapatkan skor mentah tertinggi yaitu yang mendapatkan skor mentah 50. Nah, jika kita menggunakan PAN, maka yang mendapatkan skor mentah 50 itu bisa mendapatkan skor 10. Lalu yang mendapatkan skor mentah di bawahnya, kita bisa memberi nilai 9, 8, 7, atau bahkan 6. Mungkin seperti itu penjelasan tentang PAN. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendekatan acuan patokan atau PAP yang akan dijelaskan oleh teman saya, Laila Farhatinisa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan gambaran besar mengenai PAP atau yang kepanjangannya penilaian acuan patokan. PAP sendiri digunakan ketika ingin membandingkan skor peserta didik dengan skor patokan atau nilai standar yang sudah ditentukan. Nah, nilai standar ini berdasarkan dengan nilai teoritis. Nilai teoritis adalah jumlah skor maksimal di mana peserta didik bisa menjawab seluruh butir soal dengan benar. Nah, tujuan penggunaan tes acuan patokan atau PAP ini itu berfokus pada kelompok perilaku siswa yang khusus dengan didasarkan pada kriteria atau standar yang khusus. Berbeda dengan PAN, jika PAN itu suatu kemampuan satu siswa itu dibandingkan dengan siswa lain atau peserta didik lain. Kalau PAP ini berfokus pada kemampuan peserta didik tersebut. Nah, PAP pada umumnya digunakan untuk menguji tingkat penguasaan bahan pelajaran. Dalam PAP, untuk menentukan tingkat kelulusan seseorang itu apabila orang tersebut mampu menjawab soal dengan presentasi yang sudah ditentukan. Nah, soal-soal tersebut itu menggambarkan dari bahan ajar atau pelajaran yang sudah diajarkan kepada peserta didik. Kemudian, ciri-ciri PAP. Yang pertama adalah membandingkan hasil yang diperoleh siswa dengan menggunakan patokan atau kriteria yang sudah ditentukan oleh guru atau pengajar. Yang kedua, bersifat objektif dan absolut. Yang ketiga, digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam kompetensi tersebut. Nah, dengan adanya PAP itu dapat diketahui setiap kemampuan dari masing-masing individu atau peserta didik. Dengan PAP juga kita bisa tahu apa yang telah dipahami oleh siswa atau yang belum dikuasai oleh peserta didik secara objektif tentunya. Melalui PAP diharapkan terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan pretest
atau tes pertama dan pas tes atau tes akhir. Nah, pretest di sini digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa di awal. Kemudian setelah kita mengetahui hasilnya, itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk guru, kiranya apa saja yang belum dipahami atau dimengerti dan apa penyebabnya. Setelah dilakukan evaluasi dan diterapkan pada pembelajaran selanjutnya, kemudian diadakan pas tes. Nah, pas tes ini itu fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar perkembangan siswa tersebut setelah melakukan pembelajaran yang diberikan oleh guru setelah mengevaluasi hasil pretest yang pertama. Nah, itu hasilnya bisa dilihat lagi di pas tes yang kedua. Nah, soal-soal, butir-butir soal yang ada di dalam tes yang diberlakukan dalam PAP ini itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Maksudnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit kategori soalnya. Karena yang dibutuhkan dalam PAP ini adalah penilaian secara objektif, secara menyeluruh untuk masing-masing siswa. Jadi biasanya atau yang digunakan dalam PAP ini itu 50% soal sulit dan 50% soal mudah atau tingkat rendah. Dan ini harus merupakan soal-soal yang sudah terstandar. Jadi siswa tidak terlalu sulit mengerjakan soal-soal tersebut dan tidak terlalu mudah. Jadi penilaiannya bisa objektif. Nah, untuk persentase kelulusan dari standar PAP ini itu bisa dilihat dari berapa persen siswa itu bisa mengerjakan butir-butir soal yang memang sudah pilihan tersebut. Soal-soal tersebut harus mencakup materi-materi yang sudah diajarkan. Ada beberapa standar persentase untuk kelulusan dari PAP ini. Yang pertama, nilai A itu ditujukan pada siswa yang bisa menjawab 80 sampai 100% butir soal. B, untuk siswa yang bisa menjawab 70 sampai 79% butir soal. Yang C, 60 sampai 69%, D, 45 sampai 59%, dan E atau kategori tidak lulus itu untuk yang hanya menjawab di bawah 44%. Nah, presentasi tersebut itu bisa jadi pacuan atau patokan guru dalam memberikan standar kelulusan di menggunakan PAP ini. Nah, jadi itu penjelasan gambaran mengenai PAP atau penilaian acuan patokan. Jadi pada intinya penilaian pacuan atau acuan patokan ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari masing-masing peserta didik. Berbeda dengan PAN yang membandingkan hasil dari suatu kelompok untuk memberikan peringkat seperti itu. Tapi PAP di sini itu ditujukan untuk mengevaluasi atau mengukur sejauh mana anak didik atau peserta didik itu memahami apa-apa yang sudah dijelaskan. Biasanya dibuktikan melalui diberikan soal-soal atau tes seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.